Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua, dan juga salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, sepertinya sudah terlihat panik, terlihat stres, terlihat tertekan, sampai-sampai Tifa bersama dengan rombongannya dan kuasa hukumnya pergi menghadap Habib Rizik untuk meminta dukungan moral mungkin, ataukah untuk meminta doa, ataukah meminta bantuan massa aksi untuk diturunkan besok ketika mereka diperiksa Polda Metro sebagai tersangka, agar nanti mereka tidak langsung ditahan. Waduh, yang mana kira-kira ya? Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo dipermalukan oleh Aiman Wicaksono di panggung rakyat bersuara. Bisa-bisanya gitu Aiman mempermalukan Roy Suryo. Saya pikir kedua orang ini bestie, teman-teman. Ya, karena kan terlihat akrab banget gitu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ketika mereka tampil di rakyat bersuara. Tapi semalam Aiman mengatakan, besok Anda Mas Roy Suryo diperiksa kan? Apakah langsung membawa koper? Waduh, membawa koper gak tuh? Nah, ada juga Boni Hargens yang mengskakmat bertubi-tubi pengacara Roy Suryo, yakni Ahmad Kozinudin. Karena ya, saya juga punya tayangan di mana Ahmad Kozinudin sampai-sampai mengatakan bahwa kliennya itu mencret-mencret ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aduh, kasihan banget ya. Kasihan banget klien-klien Anda ini. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Irjen Pol Ricky Sitohang mengenai pendapat Pak Susno Duaji mengenai ijazah Pak Jokowi dan tersangkanya Roy Suryo CS. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Tifa tuh. Itu lagi Sujana ya? Alhamdulillah, saya bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bisa berkumpul dengan kawan-kawan dari tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, perlu diketahui oleh segenap umat Islam, TPUA ini dibentuk oleh para habaib. Lemes sekali ya kan orang-orang ini. Andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Kami nggak mau ngambil perjuangan itu. Perjuangan apa itu? Hah? Nggak ada yang mau ngambil Roy Suryo. Sorry ye. Perjuangan Anda itu nggak ada artinya, Roy. Jadi jangan kasih ke kami. Kami nggak mau berada di barisan kalian. Jangan kasih aja. Kasih aja kawan-kawan kalian yang hadir di situ. Kasih ke rakyat Indonesia. Jangan bawa rakyat, bawa aja para pembenci gitu, para pembenci Jokowi ya gitu nyebutnya, Roy. Jangan nyebut rakyat. Enggak. Kami tidak akan males diam. Kami tidak akan juga berhenti. Kami hanyalah awal dari sebuah perjuangan. Betul kata Dr. Tifa. 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal Garuk. Tapi sudah menorehkan sejarah. Senyum dong. Di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi ditorehkan kepada kami. Insya Allah kami siap. Saya nggak mau menohok kepada siapapun, ya personal siapapun itu. Tapi saya harus meluruskan pokok permasalahan ini, ya. Yang menyatakan bahwa ijazah itu harus diuji petik, uji kelayakan di petun itu dasar hukumnya apa? Terus saya jelaskan kepada rekan-rekan semua media juga, yang namanya dipetunkan itu adalah sengketa kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi sengketa itu antar pihak yang untuk mencapai suatu sasaran, di antara mereka ada yang merasa itu tidak betul dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu baru dibetulkan. Nah, kalau ijazahnya Pak Jokowi itu kan pemberi manfaat, yaitu UGM sudah merestui, sudah mengamini dan sudah mengesahkan memberikan kepada
penerima manfaat Pak Jokowi yang sudah melalui lulus uji kelayakan, diakui oleh UGM. Dan disahkan oleh UGM melalui rektornya dan UGM itu sendiri. Nah, berarti kan tidak ada sengketa. Lah tiba-tiba ada orang yang tidak ada hubungan hukum, ini loh ya, tidak ada hubungan hukumnya dengan peristiwa itu melakukan gugatan dan harus dipetunkan. Dari mana dasarnya? Ya absurd. Ini kan jangan kita disesatkan dengan peristiwa-peristiwa hukum itu sehingga mengundang persepsi yang berbeda dari masyarakat. Ya sekali lagi saya katakan bahwa betul-betul adalah sengketa kebijakan keputusan antar pihak. Ini antara Jokowi dengan dengan UGM, kan nggak ada sengketa. Betul, nggak ada sengketa. Terus yang mau dipetunkan apa? Nah, sekarang saya tanya sampean lah, sampean punya surat nikah kan? Nah, saya tanya, sampean surat nikah dengan istri yang berurusan dengan KUA dan catatan sipil. Terus saya ngomong nih, Bapak itu surat nikahnya palsu. Betul. Nggak bener. Loh, emangnya saya punya hak? Terus saya minta kebijakan supaya menyatakan itu melalui petun. Ya datang, untung sampean masih sabar. Kalau sampean nggak sabar, saya bisa sampean pancung. Waduh. Kasarnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah kita mencari benang merah untuk menyesatkan masyarakat. Kita ini punya ilmu. Ilmu ini kita gunakan untuk mencerdaskan masyarakat. Ingat loh, itu sudah press release daripada seorang Kapolda Metro Jaya, sudah merupakan penilaian analisis yang sudah sangat betul-betul rigid. Bayangkan semuanya diperiksa. Saya yakin juga ijazahnya itu sudah ditelaah. Lapor sudah dilakukan. Loh, kalau lapor dilakukan, UGM sudah tidak ribut, kok harus disuruh uji lagi? Betul. Ya kan nggak bener ini gitu loh. Kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa pihak Polda Metro. Akhirnya mendudukkan komposisi ini kepada orang-orang tertentu sebagai tersangka dengan memiliki 2 klaster tadi, bukan 3 klaster. 2 klaster. Tapi berpotensi jadi 3 klaster, Pak. Berpotensi jadi menurut 3 klaster. siapa kan gitu kan? 2 klaster, saya kan ikuti apa dikatakan Kapolda. Seorang Kapolda yang mempunyai kebijakan sudah mengambil langkah-langkah, biasa kan humas kan? Ini langsung Kapolda loh. Betul. Tentunya supaya memberikan pesan kepada masyarakat, jangan kita terbuai, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang membuat situasi negara ini jadi carut-marut. Maka dibacakan secara rigid, berapa saksinya, apa buktinya, kemudian uji lapornya ada, sudah diperiksa orang-orang tertentu, sampai Pak Jokowi juga diperiksa di Yogyakarta. Ya, itu semua dilakukan. Akhirnya dilakukanlah gelar perkara. Lah, di dalam gelar perkara meningkatkan di dalam rangkaian penyidikan seperti itu. Penyidikan itu adalah untuk mencari suatu peristiwa, gitu kan? Setelah digelar perkara di peristiwa ternyata ditemukan suatu perbuatan tindak pidana. Berarti kita cari siapa pelakunya. Ternyata pelakunya ya ini tadi itu yang sering berkoar-koar yang nggak jelas ini, yang tidak pernah mempunyai hubungan hukum. Sekali lagi, tidak memiliki hubungan hukum. Berarti dia tidak pernah merasa dirugikan akibat daripada objek ini. Itu buah karya hasil daripada upaya-upaya mereka melawan hukum dengan cara-cara memfitnah, kemudian membuat satu framing negatif terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Aneh ya, artinya di negara yang taat hukum ini memang yang salah melanggar hukum, tapi mereka kelewatan gitu. Mereka menggiring ternyata dari hasil penyidikan dan laporan-laporan yang diproses di Polda itu ya ternyata lahirlah 8 tersangka. Menurut saya masih kurang, harusnya masih banyak lagi. Termasuk pengacara Ida itu juga kita udah laporkan. Karena menghina dan kalimatnya itu, kalian itu nggak kayak pengacara, ngomongnya itu kayak preman tau. Jahat banget, sombong. Jadi gini, kalau orang bisa ribut, berantem, jadi pengacara jadi tidak berantem. Kalau kalian main tunjuk-tunjuk menghina, dibalik-balik gitu. Ida, Egy Sujana nggak kebal hukum dan pasti dihukum. Gitu aja simpel kok. Egy Sujana saya juga pernah dihukum kok. Dan pasti dihukum. Jadi balik lagi soal Egy Sujana, 8 tersangka sudah sesuai SOP dan sesuai profesional ya dalam penyidikan dan menjadikan tersangka. Menurut saya terlalu lambat, harusnya segera. Nanti panggilan pertama jangan dipulangin mereka, Jangan dipulangin. Tapi dia ke Komnas HAM gimana bang? Komnas HAM hari ini nih. Itu hanya gejolak jiwa, rasa takut gitu. Tiap malam saya rasa dia bersujud mengampuni, cuman malu-malu aja, gengsi malu sama Farhad gitu. Dari awal kan saya suruh mereka berobat. Tapi mungkin karena motif ekonomi, cari uang nih. Kalau nggak ada uang, orang nggak ada kerjaan, tiap hari ngurus ini doang.
Dari mana dapat uang? Dari tabungan. Tabungan mana? Bisa buktikan. Ayo kita buka semua rekeningnya. Oke. Malah dia menuntut akan meminta ke Polda atau apa sih maksudnya? Menuntut lah, minta bayaran soal identitas dia. Dia bilang bukannya masalah editan, Bang. Ya tinggal dia buktikan aja. Iya, tinggal dibuktikan di pengadilan ya kan. Tidak sembarang. Betul. Karena bagi saya salah menghukum jadi hukum. Polda nggak salah dalam menghukum mereka. Oke? Benar di PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara maksudnya. Ya, ini kan mau tanya undang-undang Mingga sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Setengah kamar. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Pak Menteri. Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Ngeri kali kan ada Bahlil ya kan. Silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Ini biar clear aja supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara jangka panjang. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Gimana menurut kalian menghadapnya TPUA? Di sana tadi terlihat ada Egy Sujana, ada Tifa, ada pengacaranya Tifa, dan rekan-rekan TPUA lainnya, ada Mary dan lain sebagainya. Kira-kira mereka minta tolong kepada Habib Rizik, ini minta tolong apa ya? Apakah minta tolong doa, sekedar doa dan dukungan moral, atau sebenarnya mereka mau minta tolong agar massa FPI itu diturunkan di Polda Metro untuk mengawal pemeriksaan dari Roy Suryo CS? Pemeriksaan Roy Suryo, Tifa, Rismon sebagai tersangka. Karena dugaan kuatnya kan ancamannya 8 tahun sampai 12 tahun penjara, teman-teman, dan dendanya itu 12 miliar. Nah, kemungkinan besar dengan ancaman seperti itu mereka akan ditahan. Apalagi kemarin Tifa itu sudah mengatakan bahwa rencananya mereka ini sebenarnya mau ke Singapura, mau meneliti jasa Gibran, tapi kan sudah dicekal, sudah jadi tersangka. Nah, jangan sampai ada riak-riak lagi nih, nanti dia kabur kayak kemana. Makanya harus ditahan cepat nih, ditahan segera. Jangan sampai orang ini hilang lagi gitu. Kayak Egy Sujana ke Inggris ya kan, tapi udah pulang lagi sekarang. Udah sehat. Ya, kemarin dia protes kenapa enggak pernah diperiksa tapi jadi tersangka. Ya, Anda sendiri yang salah. Anda udah sehat tapi nggak datang ke Polda Metro untuk memberikan keterangan. Ini kan konyol orang-orang ini, teman-teman. Dan lagi tadi Tompel katanya mencret apa lagi kawan-kawannya dia kan, ngamuk-ngamuk sama Boni Hargens. Ya, untung Boni Hargens langsung mengskakmat dia, langsung memotong pembicaraan dia yang salah-salah, yang keliru-keliru. Ya, memang ini orang-orang jangan dibiarkan ngerocos terus, teman-teman. Bisa-bisa dia merusak pikiran-pikiran masyarakat. Dia bisa meracuni pikiran-pikiran masyarakat. Ditambah tadi Roy Suryo dipermalukan habis-habisan oleh Aiman, disuruh bawa koper lah, disiapin koper lah. Waduh. Apakah ketika diperiksa besok jam 10 pagi oleh Polda Metro, mereka tidak pulang lagi ke rumah? Dan tadi Bung Semar katakan ya nanti Roy Suryo naik kursi roda, Roy Suryo pakai penyangga leher. Tapi luar biasa teman-teman Pak Jokowi. Nanti di pengadilan Pak Jokowi akan membawa ijazah SD sampai S1-nya. Nah, ini kurang apa lagi nih, ijazah SD sampai S1 loh. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan meminta kepada hakim agar gerombolan-gerombolan ini, kroco-kroco ini, para pembenci-pembenci ini dihukum dengan minimal, dihukum dengan rendah gitu. Jangan hukumannya tinggi. Ini Pak Jokowi hatinya terbuat dari apa gitu? Di tengah orang-orang pendukung beliau meminta Polda Metro menghukum dia seberat-beratnya, bahkan dimasukkan dalam klaster residivis, Pak Jokowi malah meminta nanti agar mereka dihukum dengan ringan. Waduh. Saya nggak ngerti lagi, teman-teman. Dan tadi penjelasan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai pendapat atau pandangan dari Bapak Susno Duaji yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi harusnya di PT-UN kan dulu untuk memastikan itu asli atau palsu sebelum mentersangkakan Roy Suryo CS. Waduh. Tapi tadi penjelasan Bapak Riki Sitohang sudah jelas banget, teman-teman. Ya, sudah clear, sudah luar biasa. Dan ini bisa membuka dan menambah wawasan kita mengenai bagaimana sih mekanisme PT-UN itu. Apa sih sebenarnya yang digugat dalam PT-UN itu. Dan tadi pesan dari Bung Farhat Abbas, kalau besok Roy Suryo CS diperiksa, jangan dikasih pulang, langsung dikerangkeng. Waduh, langsung diborgol, teman-teman. Pakai rompi oranye dan dada-dada ke wartawan, dada-dada ke YouTuber-YouTubernya. Waduh, itu gimana perasaannya ya?
Aduh, nggak sabar saya melihat tayangan besok ketika mereka diperiksa. Apakah mereka langsung ditahan ataukah masih pulang? Nanti kita lihat. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.